Aku happy banget sekarang tuh ada teknologi AI. Pengurangan tenaga kerja gitu nggak? Keduanya itu tidak bisa digantikan oleh AI. AI dalam dunia industri ini ya kan. Hai teman-teman semua. Selamat datang di Peta Perspektif kita memetakan realita, menyuarakan cerita. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas topik yang tentunya seru dan juga relate banget nih sama dunia digital saat ini, yaitu revolusi AI terhadap produksi konten. Nah, apakah hal tersebut itu dapat menimbulkan ancaman atau justru malah menjadi pembantu bagi industri penyiaran Indonesia saat ini? Nah, tapi sebelum masuk di sebelum masuk di pembahasan, marilah kita berkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, aku Adenia Madzavela sebagai host di podcast ini, dan juga tentunya aku nggak sendiri ya, aku ditemani sama teman-temanku narasumber yang keren-keren ini. Mungkin boleh perkenalan satu persatu. Oke, hai teman-teman semua, aku Kendra. Hai Kendra. Halo teman-teman semua, aku Zize. Hai Zize. Halo teman-teman semua, aku Awa. Hai Awa. Halo teman-teman semua, aku Titi. Hai Titi. Jadi kita di sini kan kita semua udah nggak asing lagi ya pastinya sama AI. Dan bahkan kita tanpa sadar tuh sering kalau misal lagi main sosmed gitu tuh sering lewat-lewat konten yang ternyata di dalamnya itu menggunakan AI gitu. Nah, menurut kalian tuh seberapa sering sih kita itu mengkonsumsi konten AI itu tanpa sadar? Kalau menurut aku pribadi nih ya, kayak itu tuh cukup sering banget gitu loh kalau kita tuh mengkonsumsi tanpa sadar ya. Kalau tapi orang pribadi itu kadang mikir pakai AI itu ya kalau pas buka GPT dan sejenisnya. Padahal AI itu udah merajalela banget nih, udah ke media sosial lain kayak Instagram nih, udah pakai Meta. Nah, itu tuh kita nggak sadar aja loh kalau di dalamnya itu ya pakai AI. Iya, betul. Aku setuju banget nih sama Awa, apalagi di industri media saat ini. Itu kan ini ya, seperti yang dibilang Awa tadi, udah mulai pakai bantuan AI sebagai penulisan naskah, buat timeline, bahkan untuk ngedit video. Jadi secara nggak sadar kita tuh ketika melihat konten di media sosial itu tuh bisa jadi itu juga pakai bantuan AI. Jadi Nah, mesti benar. walaupun hasil akhirnya itu seperti kayak karya manusia, tapi tetap ada juga ya di baliknya yang mengandung AI gitu. Iya, benar. Sama Kendra gimana? Kalau misalnya aku pribadi itu, kita sebagai Gen Z itu nggak lepas dari AI sih kalau kata Iya, aku. iya Apalagi aku tuh nggak bisa mikir kalau misalnya Gen milenial dulu tuh bisa kuliah tanpa AI, karena sekarang aku tuh bener-bener banyak dibantu sama AI. Mulai dari ngerjain tugas itu kayak kita buat gambaran kerangkanya tuh dibantu sama AI atau ChatGPT gitu, sampai kayak kalau misalnya kita mau masak aja kita dibantu sama AI. Iya, dulu ya. Betul banget, yes. Kadang aku tuh nggak bisa bedain mana yang AI, mana yang manusia asli gitu kalau di TikTok. Betul. Sampai aku harus buka komen dulu, AI gitu. Benar banget. Betul banget. Betul banget, dan sebenarnya manusia atau audiens sendiri tuh tidak peduli kalau itu tuh AI atau enggak. Yang mereka peduliin tuh sebenarnya ya si AI ini dapat ngasih informasi, ngasih hiburan, ngasih manfaat lah untuk kita sebagai audiens gitu sih. Jadi dari berbagai pandangan kalian, nah jadi bisa menyimpulkan ya bahwa AI ini tuh sebenarnya udah deket banget sama kita ya, bahkan kita hampir sehari-hari tuh menggunakan AI gitu. Nah, kita tuh mungkin nggak selalu menyadarinya, tapi di konten-konten yang kita baca, kita tonton itu ternyata banyak yang menggunakan AI gitu ya. Betul. Oke, nah selanjutnya nih, dengan adanya AI itu sebenarnya tuh kita kan bisa membuat efisiensi produksi konten itu lebih lebih cepat gitu. Iya, Nah, setuju. menurut kalian itu si AI ini sebenarnya tuh mempermudah atau justru malah ngasih dampak lain gitu bagi produksi konten? Oke, kalau misalnya aku pribadi itu mempermudahnya tuh banget. Aku happy banget sekarang tuh ada teknologi AI gitu. Karena kalau misalnya ngerjain tugas aja aku dibantu sama ChatGPT untuk ngerjain kerangkanya gitu. Nanti aku tinggal elaborate sendiri gitu. Dan sekarang di industri kreatif juga kayak pembuatan konten itu tuh dibantu juga sama AI untuk copyright, untuk script writing ataupun bikinin draft-draftnya gitu sih. Oh
Iya, bener banget. Aku setuju banget. Apalagi nih kita di dalam dunia industri kreatif ya. AI itu bener-bener yang kayak bikin efisiensi gitu loh. Apalagi bukan efisiensi kecepatan update-nya ya, tapi juga biayanya. Masalah biaya itu juga perlu banget gitu kan di efisiensi. Nah, contohnya nih kayak kalau di media industri kreatif itu ada yang tim produksi program siaran nih. Nah, biasanya ada konten strategis, ada desain, ada juga copywriter. Nah, tapi di zaman AI yang sekarang ini, mereka tuh bisa merangkap satu orang bisa merangkap kedua itu kerjaan. Iya, bener banget. Jadi bener-bener memangkas biaya dan juga bisa waktunya dipangkas juga. Nah, kalau kayak gitu berarti ada kemungkinan pengurangan tenaga kerja gitu nggak sih? Kalau menurut aku sendiri ada ya kemungkinan untuk mengurangi tenaga kerja, apalagi di bagian atau di divisi yang memang bisa dibantu oleh AI. Tapi ini juga bisa memunculkan problem karena AI sendiri itu tidak bisa mengekspresikan emosional ataupun ekspresi seperti layaknya manusia begitu. Betul banget, aku setuju sama Azizah yang bagian tidak bisa mengekspresikan emosional dari manusia itu sendiri. Tapi sebenarnya AI itu juga bisa membantu mempercepat produksi apa yang dikatakan oleh Awa tadi sih gitu. Oke, berarti AI ini tetap membantu ya, tapi karena dia nggak punya sisi emosional, jadi takutnya si emosionalnya itu nggak sampai ke Penonton. Yes. Iya, benar banget. Maka dari itu AI itu hanya dijadikan sebagai alat pembantu aja, bukan sebenarnya pengganti. Oke. Nah, tapi kalau misal dilihat dari estetika nih, menurut kalian kreativitas manusia itu apakah bisa digantikan oleh AI atau AI itu hanya sebagai referensi aja gitu? Kalau menurut aku sendiri, secara teknis AI itu memang bisa menjadi alat untuk brainstorming atau mencari referensi. Secara seperti yang kita tahu ini ya, AI itu bisa memunculkan banyak banget ide dalam waktu sekejap yang mana itu tuh sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh manusia begitu. Aku setuju banget lagi sama kamu. Jadi aku tuh cuma jadiin AI itu cuma jadi bahan referensi aja, karena kan itu AI ini teknologi ya, sedangkan kita manusia yang punya ide-ide kreatif. Jadi behind AI yang bagus itu pasti ada ide-ide bagus dari manusianya gitu. Jadi nggak bisa niru AI-nya. Nah, aku juga setuju sama Azizah dan Kendra, tapi selebihnya tuh juga ada resikonya. Nantinya tuh dari tanpa adanya brainstorming dari kita juga, itu tuh bakalan menyebabkan hasil dari AI ini ada homogenitas gitu. Keseragaman gitu ya. Yes, betul sekali. Terus juga kalau tanpa adanya kreativitas dari diri kita juga nanti bakalan hilang juga nih ide-ide dari kita gitu sih. Iya, benar. Setuju. Mau nambahin juga dari omongannya Titi nih. Kayak kalau AI ini kan kelihatan banget ya kayak robotiknya gitu loh. Hasil karyanya itu kayak kelihatan banget gitu loh. Kalau dari manusia itu jelas beda ya, karena manusia sendiri tuh pasti punya pengalaman, punya perasaan gitu loh. Jadi kayak yang jelas beda banget gitu loh kalau hasilnya dari AI itu. Jadi kayak kalau AI itu tuh kayak lebih nggak bisa buat tontonkan karyanya ini loh, visualnya itu lewat perasaannya mungkin kurang ya, nggak proper manusia. Karena punya perasaan. Itu kan kayaknya bener banget. Iya. Oke, berarti dari segi estetika ini AI itu hanya dijadikan sebagai bahan referensi Iya, aja. referensi Betul. aja Karena sebenarnya. kalau bergantung sama AI juga kreativitas manusia tuh bakal hilang. Tumpul karena juga kan kita jadi nggak ada emosional, nggak ada pengalaman dan lain-lain. Iya gitu kan, benar. Oke, nah selanjutnya nih kita masuk ke studi kasus. Nah, kalian tahu nggak sih yang ini legenda bertuah itu? Tahu yang di kelas 7 itu yang full AI. Iya, full AI. Betul. Itu menarik banget ya. Nah, menurut kalian tuh kenapa si legenda bertuah ini menarik banget buat kita bahas hari ini? Karena itu cocok banget nih Kak kalau dibahas lewat materi kita yang akan bahas tentang AI dalam dunia industri ini ya kan. Karena legenda bertuah ini kan sebuah program siaran di Trans 7 yang ternyata digadang-gadang kan akan menggunakan AI, tapi ternyata tuh dalam program siaran tuh full AI juga kan dalam proses produksi dari kayak animasi, sampai naskah, ya. kan bener banget. Dan itu tuh menjadi kayak gambaran media kreatif yang bisa menggunakan AI ternyata sedalam itu gitu loh. Iya, benar banget ya. Tapi sebenarnya tuh juga perlu dikritisi sih kalau dari aku, karena apakah nanti hasil dari AI itu dapat sebanding kualitasnya dengan hasil dari manusia atau dari kita sendiri itu dalam memproduksinya gitu sih.
Mungkin dari teman-teman? Oke, berarti kalau udah nggak ada yang menanggapi lagi ya, berarti ada sisi positif sama negatifnya ya. Iya, bener banget. Sisi industri sendiri, AI itu sangat menguntungkan ya bagi mereka karena bisa mempercepat prosesnya, proses produksinya gitu ya berarti. Oke, berarti ini ada sisi positif sama negatifnya ya. Kalau Iyalah. bagi dari sisi industri sendiri, AI itu sangat menguntungkan karena sangat membantu efektivitas. Efisiensi gitu kan. Iya, bener banget. Efisiensi, maaf ya. Sehingga dapat mempercepat produksi gitu ya. Benar-benar. Benar banget nih, seperti yang dibicarain teman-teman tadi. Kalau dari sisi perusahaan media, jadi tuh AI itu bisa sangat menarik banget karena dia itu bisa menghemat waktu dan biaya. Secara kan di era saat ini perusahaan media itu dituntut untuk membuat konten baru dalam waktu sekejap gitu. Waktu cepat. Tapi menurut aku ya Zah, efisiensi itu kayak nggak bisa dijadikan patokan keberhasilan gitu. Setuju. Karena kan biasanya media digital itu selalu ngasih yang manusia gitu ya. Jadi ada rasa yang disampaikan. Kalau misalnya AI itu nggak ada kayak rasa yang disampaikan ke audiens gitu. Karena dia Kurang- robot. Iya. Yes, betul sekali. Benar banget. Nah, selanjutnya menurut kalian apakah penonton itu udah bisa membedakan antara konten yang dibuat oleh AI dan konten yang dibuat oleh manusia? Menurutku sih kalau penonton yang lumayan awam nih terhadap AI itu belum tentu bisa membedakan antara AI dan asli gitu ya. Tapi kalau udah ahlinya AI yang sering produser AI itu bisa membedakan karena pada dasarnya AI itu sangat beda kok. Bisa kita lihat ada kaku lah pokoknya ininya enggak. Jarinya bisa 6. Yes. Iya, itu tadi sesuai yang sering kita obrolin itu robot gitu ya kan. Robot banget nih. Setuju banget nih sama Titi, karena kalau dilihat lebih dalam lagi nih, konten yang dibuatnya dari AI itu nggak punya ciri khas, jadi dia tuh kurang Homogen meninggalkan kesan atau Iya. pesan mendalam bagi audiensnya begitu. Iya, jadi sebenarnya kita tuh bisa bedain itu AI apa enggak tuh tergantung audiens ya. Kalau misalnya orang-orang milenial ataupun gen-gen nenek-nenek gitu. Kalau misalnya Iya, ini ada ini Kak, ada ini. Ada kucing kaji. Masya Allah. Iya kan, kaget banget loh. Itu AI gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita yang paham sama industri kreatif kayak gitu sih harusnya ngerti Paham ya kan, kira-kira ya, gitu. iya, Gitu. benar. Berarti ada kemungkinan ya banyak orang yang menonton konten berbasis AI itu tanpa mereka sadari. Bener banget, kayak kita tuh nggak sadar kalau itu AI. Makanya kadang kalau ada konten di medsos tuh kadang kita butuh untuk cek lewat komennya. AI kan? Iya, bener banget loh. Tapi untungnya sekarang di TikTok tuh ada yang namanya kayak pemantiknya gitu loh, dibuat oleh AI gitu. Iya kan? Benar ya. Itu penting sih Itu jadinya penting ya sekarang. kan, buat ngasih tahu aja ternyata ini AI Buat gitu. membedakan gitu Buat ya. membedakan. Kan kalau nggak ada itu menjadi salah satu tantangan ya, apalagi buat orang yang awam gitu ya, Yes, nggak betul banget. bukan memiliki pengetahuan yang lebih tentang AI ini gitu. Oke, nah ini selanjutnya menurut kalian tuh kalau misalkan nih si Legenda Bertua ini tuh memiliki rating sama engagement yang tinggi. Nah, apakah proses dibaliknya itu yang menggunakan full AI itu masih menarik untuk dibahas atau kayak ya udahlah gitu kalau menurut kalian? Kalau dari aku melihatnya dari sisi industri, rating dan engagement itu memang penting ya, karena itu menunjukkan bahwa program tersebut berhasil. Tapi kalau ini dari sisi industri aja ya gitu. Tapi menurutku juga rating tuh belum tentu merepresentasikan kualitasnya gitu kan. Kadang ada ya yang rating tinggi tapi isinya kosong banget, nol gitu ya. Jadi kan kita juga nggak tahu rating tinggi itu apakah hanya dari istilahnya sensasionalitasnya aja Iya, atau gitu ya. memang isinya tuh daging Bermutu banget ya. gitu. Oke, Iya, oke, betul benar banget. banget. Aku juga setuju sama Titi. Jadi kayak jangan menjadikan patokan hasil tuh sebagai patokan, kayak rating tuh sebagai patokan. Kita sebagai anak mahasiswa komunikasi yang akan terjun ke mungkin media kreatif juga nih ya, kita harus tahu juga ya proses-proses di balik semua itu gitu loh. Jadi kayak kita jangan berpatokan pada hasil rating, tapi proses di baliknya tuh juga harus diperhatikan. Setuju banget, Wak. Jadi AI itu kayak bukan alat pengganti, ada sisi positif sama sisi negatifnya gitu Negatifnya. kan. Jadi industri media tuh
nggak kehilangan unsur-unsur manusia gitu sih menurut aku. Oke, berarti tetap harus dibahas ya proses dibaliknya. Iya, perlu banget. Karena yang perlu diperhatikan tuh bukan cuma hasilnya, tapi juga prosesnya perlu diperhatikan. Karena kalau menggunakan full AI juga kita bakal kehilangan apa ya, kayak ciri Khas dari manusia. Iya, benar. Gitu Benar. ya. Kalau bisa ada transparansi lah dari pihak yang buat program, mungkin kalau memang pakai AI. Setuju. Sepakat. Iya, Nah, tadi kan kita udah bahas contoh kasus ya si legenda bertuah tadi. Iya. Nah, menurut kalian apakah produser konten itu nantinya juga dapat tergantikan oleh AI, dan skill apa yang harus dikembangkan oleh si produser tersebut agar dia itu tidak bisa tergantikan oleh AI gitu? Kalau menurutku sih produser itu tidak akan bisa tergantikan sepenuhnya ya, karena ya apa ya, AI ini mungkin bisa membantu hal-hal kecil saja, tapi kan produser itu yang punya ide kreatifnya sendiri ya, dan mungkin untuk produser itu bisa apa ya, sedikit mengembangkan AI toolsnya, kayak buat prompt, terus habis itu buat hal-hal yang istilahnya berhubungan dengan AI-nya dikembangkan gitu sih, biar setidaknya AI ini dapat membantu memudahkan produser dalam pengerjaan, mengefisiensi waktu juga. Oke, mau nambahin kalau begitu kayak Titi, kalau produser itu kan juga harus memiliki skill gitu loh, kayak soft skillnya. Untuk misal AI itu kan belum juga tahu, belum semanusiawi itu gitu loh. Kalau ini tuh cuma bisa untuk produser, kayak mereka tuh harus punya soft skill yang bisa untuk mahamin audiens atau para penontonnya. Terus juga kayak buat data-datanya itu masih harus dikembangin lagi gitu loh, kayak ya itu tadi prompt, terus AI tools tetap dari kitanya gitu loh. Jadi boleh sih memakai AI, tapi juga produsernya harus mencari tahu lagi strategi penggunaan yang baik itu gimana. Sepakat gitu. banget sama Awa, karena menurut aku soft skill tuh sangat dibutuhkan biar kita nggak digantikan sama AI sendiri gitu. Dan selain itu ada, jangan lupa skill-skill lain seperti leadership ataupun pengambilan keputusan yang wise gitu. Dan itu pure dari manusia gitu, nggak bisa digantikan oleh AI. Setuju banget sih sama semuanya, karena hal yang krusial itu adalah kreativitas dan empati. Jadi produser ini harus memberikan sisi sentuhan manusia dan sisi artistik agar yang keduanya itu tidak bisa digantikan oleh AI begitu. Oke, berarti di era seperti ini tuh produser harus memiliki kemampuan yang apa ya, yang lebih beragam gitu ya, dan juga harus memiliki kreativitas yang apa ya, yang selalu ada gitu, Nah, beda iya. digantikan sama AI. gitu. Harus ada aja. Ya maksudnya tidak di ini dari endorse. Iya, lanjut ya. Nah, jadi harus apa tadi, memiliki kreativitas yang beragam. Nah, karena hal itu yang paling penting karena tidak bisa digantikan oleh AI. Benar banget. Oke. Nah, dari semua pembahasan yang kita bahas hari ini, kita tuh bisa melihat bahwa si AI ini memang membawa banyak peluang sekaligus tantangan ya bagi dunia industri gitu ya. Nah, sebelum kita tutup nih podcast hari ini, aku mau minta pendapat satu dari kalian. Jadi, apakah AI itu di masa depan akan bisa menggantikan produser konten, atau justru dia itu sebagai apa ya, kayak asisten gitu bagi si produser itu? Oke, aku boleh yang bilang? boleh. Oke. Jadi menurut aku AI itu nggak akan bisa ngegantiin produser. Kita sebagai manusia juga menjadi penggerak untuk apa yang kita lakukan gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya AI itu hanya menjadi alat yang membantu atau ibaratnya asisten kita untuk melakukan hal agar lebih efisien nanti hasilnya gitu. Tapi nggak lupa juga kita sebagai manusia juga harus nambahin soft skill. Kita harus selalu upgrade skill karena banyak yang pekerjaan yang udah diambil alih oleh AI kan. Nah, satu pekerjaan yang nggak bisa diambil alih sama AI itu kreativitas manusia, terus public speaking kita, gitu-gitu, dan bagaimana kita apa ya, menyampaikan suatu ide gitu-gitu juga nggak bisa digantikan oleh AI sih. Maka dari itu kita selalu mengembangkan diri, upgrade diri dan upgrade skill. Jadi kayak intinya tuh
AI itu nggak bisa 100% buat gantuin manusia tadi ya. Jadi kayak ya udah asisten aja gitu. Yap, alat bantu. Alat Yes, bantu istilahnya gitu. yang melengkapi Iya, lah. melengkapi aja Iya, gitu iya, loh. Iya. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman telah mau berbagi pandangan di podcast ini dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Yeay, dan saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber keren ini dan juga terima kasih buat penonton kita yang ada di rumah maupun dimanapun itu kalian berada. Terima kasih sudah menonton Peta Perspektif kita menyatakan realita, menyuarakan cerita. Dah.